Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sesi Idris dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini, saya akan menganalisis film mengenai film Tilik 2018. Nah, di mana film ini itu digambarkan di desa pedesaan Jawa. Nah, Tilik sendiri itu adalah bahasa Jawa yang berarti menjenguk. Nah, di film Tilik ini dimulai dari ibu-ibu yang naik truk untuk pergi menjenguk ibu lurah yang sedang sakit di rumah sakit di ibu kota. Nah, pada perjalanan ke rumah sakit ini, obrolan ibu-ibu ini berubah menjadi gosip, di mana mereka menggosip perempuan muda yang bernama Dian, yang dikenal sebagai kembang desa yang sering menjadi pembicaraan warga. Nah, dari sinilah film ini memperlihatkan bagaimana gosip, persepsi, dan prasangka terbentuk dalam interaksi sosial sehari-hari. Nah, itulah tadi film Tilik yang saya percepat. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih jelas melihat filmnya, bisa dilihat langsung di YouTube dengan mencari judul film Tilik. Nah, pada awal film ini, Tilik ini yang berarti menjenguk, awalnya ini pemandangan desa yang damai, ibu-ibu yang serentak naik ke truk untuk menjenguk ibu lurah yang sedang sakit di rumah sakit ibu kota. Nah, awalnya percakapan mereka ini didominasi oleh Bu Tejo. Lama-kelamaan pembicaraan berubah menjadi gosip, di mana mereka menggosipi Dian, seorang perempuan muda yang sering berposting di sosial media bahwa dia di mall atau di mana, dan ini yang menjadi pembicaraan hangat di kalangan warga desa. Dan juga warga desa menganggap Dian belum lama bekerja dan sudah memiliki barang-barang yang dianggap mewah oleh warga desa. Nah, terus gosip ini mulai memanas ketika terjadi dua kubu antara Bu Tejo dan Yuning. Lalu di akhirnya ternyata Dian bukan wanita seperti itu, dan sebagian ibu menyadari bahwa prasangka dan gosip yang mereka bangun itu selama perjalanan menuju ke rumah sakit tidak benar. Tapi yang lainnya tetap memandang bahwa Dian memang adalah perempuan yang genit. Nah, yang pertama itu persepsi diri. Nah, di mana persepsi diri ini adalah cara seseorang untuk memahami, menilai, dan membentuk gambaran terhadap dirinya sendiri berdasarkan pengalaman, tindakannya, dan tanggapan orang lain terhadapnya. Nah, konsep ini menjelaskan bagaimana seseorang belajar tentang siapa dirinya dari perilaku dan interaksi sosial. Nah, pada adegan film Tilik ini, Bu Tejo mulai berbicara lantang di atas truk, dan ia selalu mendominasi pembicaraan, mengoreksi orang lain, dan merasa paling tahu kabar dari Bu Lurah dan kabar terupdate, dan terutama pada masalah Dian. Nah, Bu Tejo ini memiliki persepsi diri yang tinggi dan merasa superior. Ia melihat dirinya sebagai sosok yang pintar, berpengalaman, update terhadap berita terbaru, dan berhak menilai orang lain, terutama dia menilai Dian. Nah, cara bicaranya itu tegas dan percaya diri, menunjukkan bahwa Bu Tejo ini tuh ingin diakui sebagai orang yang penting di kelompoknya. Nah, yang mengakibatkan ibu-ibu lain ini itu mengikut, segan, membantah, dan lebih sering setuju terhadap pendapat Bu Tejo. Nah, selanjutnya itu
Persepsi sosial. Nah, persepsi sosial ini adalah cara seseorang untuk memahami, menilai, dan menafsirkan perilaku orang lain berdasarkan informasi yang hanya tersedia saja, tanpa mencari informasi lebih. Nah, baik dari penampilannya, tindakannya, ucapannya, dan cerita yang didengar. Nah, pada adegan di film Tilik ini, ibu-ibu di truk ini, terutama Bu Tejo, ini mulai menilai Dian dengan dicap genit, nakal, dan tidak sopan hanya karena postingan di media sosialnya yang sering ke mall, dan beberapa ada yang melihat dia ke mall, yang katanya ke mall bersama laki-laki yang lebih tua. Nah, gosip dan serta cerita-cerita ini itu beredar, dan mereka menganggap bahwa Dian ini genit, melabeli Dian genit, nakal, perempuan nakal. Nah, dalam adegan ini kan ibu-ibu menilai Dian hanya dari informasi yang terbatas dan tidak akurat. Nah, mereka ini mempersepsikan seseorang berdasarkan kabar atau informasi yang belum tentu benar. Nah, ini adalah salah satu contoh persepsi sosial yang bias, di mana penilaian dibentuk oleh gosip yang belum tentu benar dan asumsi, bukan fakta yang nyatanya. Nah, film Tilik ini menunjukkan bahwa persepsi sosial yang salah bisa merusak reputasi seseorang. Nah, kan ini dimana Dian yang sudah dilabeli perempuan nakal, dan ini sudah merusak reputasi dari Dian. Selanjutnya itu atribusi sosial. Nah, di mana atribusi sosial ini adalah proses seseorang dalam menjelaskan penyebab perilaku orang lain. Nah, kita bisa melihat bahwa seseorang ini berperilaku karena sifat pribadinya, atribusi internal, atau karena situasi yang mempengaruhi. Nah, atribusi eksternal. Nah, dalam scan film Tilik 2018 ini, Bu Tejo berkata, Dian kue pancen ora iso dipercaya, wis ketok gayane. Nah, artinya Dian memang tidak bisa dipercaya, sudah kelihatan dari gayanya. Nah, Bu Tejo ini di sini menilai bahwa sifat moral Dian memang buruk sejak awal. Ia melakukan atribusi internal, yaitu menganggap perilaku Dian muncul dari kepribadiannya yang memang buruk menurut Bu Tejo. Nah, padahal bisa jadi perilaku Dian ini dipengaruhi oleh situasi. Misalnya kesalahpahaman atau pandangan masyarakat yang salah terhadap diri Dian. Nah, ini disebut fundamental attribution error, kesalahan umum ketika seseorang menilai orang lain hanya dari sifatnya tanpa memahami situasi sebenarnya. Nah, yang keempat itu sikap sosial. Nah, ini adalah kecenderungan seseorang untuk menilai, merasakan, dan bertingkah laku terhadap orang lain. Nah, situasi isu sosial ini sikapnya itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama itu kognitif. Nah, pikiran. Nah, di mana apa yang kita yakini, apa yang kita percaya. Nah, yang kedua itu afektif, perasaan, apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga itu perilaku atau tindakan, bagaimana kita bereaksi. Nah, pada adegan di film Tilik 2018 ini, Yuning menegur Bu Tejo dan berkata, kita ora ngerti sak tenane ojo nyalahke wong sek karepmu. Artinya kita belum tahu kebenarannya, jangan menuduh sesukamu. Nah, Yuning ini menunjukkan sikap sosial yang positif dan rasional. Secara kognitif, ia tahu gosip belum tentu benar. Gosip Dian ini belum tentu benar. Nah, secara afektif, ia merasa empati kepada Dian karena sudah digosip dari beberapa ibu-ibu yang di atas truk ini dan ditertawakan. Nah, secara perilaku ia berani menegur teman-temannya yang melakukan
gosip dan berbicara yang tidak benar. Nah, Yuning ini melawan arus mayoritas dengan sopan. Nah, menunjukkan bahwa sikap sosial yang sehat bisa menjaga keharmonisan kelompok. Nah, selanjutnya itu prasangka sosial. Nah, di mana prasangka sosial ini adalah penilaian atau pandangan negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu tanpa bukti yang jelas, tanpa informasi yang jelas. Nah, ini biasanya didasari oleh stereotip kita sendiri atau kebiasaan masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam film Tilik 2018 ini, ibu-ibu ini yang di atas truk ini semakin yakin bahwa Dian ini adalah perempuan nakal. Mereka melabeli Dian sebagai perempuan yang nakal hanya karena ia tampil modis, cantik, dan sering terlihat bersama laki-laki. Nah, mereka ini, ibu-ibu ini menertawakan dan membicarakan Dian seolah semuanya ini gosip cerita ini sudah benar 100%. Ia sudah benar-benar yakin. Nah, Bu Tejo dan kelompoknya ini menilai Dian berdasarkan prasangka sosial dan stereotip gender yang mereka punya. Ibu-ibu ini berpikir bahwa perempuan yang cantik, tampil modis, dan suka jalan-jalan, mereka berpikir bahwa perempuan seperti ini pasti suka menggoda laki-laki. Nah, ini adalah bentuk prasangka sosial yang muncul dari budaya patriarki. Nah, di mana perempuan sering dinilai dari penampilan bukan dari kepribadiannya itu sendiri. Nah, film Tilik ini dengan cerdas mengkritik kebiasaan masyarakat yang suka menilai tanpa bukti yang jelas atau tanpa bukti yang akurat. Nah, adegan-adegan di film Tilik ini menggambarkan konflik antara persepsi kenyataan ketika seseorang melihat fakta yang berbeda dari keyakinannya, muncul perasaan tidak nyaman yang disebut disonansi kognitif atau kognitif dissonance. Nah, ibu-ibu ini akhirnya melihat Dian yang ternyata berperilaku sopan, ramah, dan tidak seperti yang mereka gosipkan. Nah, adegan ini membuktikan bahwa persepsi dan prasangka belum tentu semuanya benar. Namun, beberapa ibu-ibu ini tetap berusaha membenarkan gosipnya. Itu karena ia merasa malu mengakui kesalahan dari penilaian yang dia berikan. Nah, makanya kita tidak boleh terburu-buru menilai seseorang tanpa mengenalnya secara langsung, tanpa kita tahu situasi apa yang mereka sedang hadapi. Pesan moral yang kita dapat dari film Tilik ini mengajarkan bahwa gosip itu bukan hanya cerita belaka saja, cerita ringan saja, tapi bisa menjadi cermin atau bias prasangka dan cara kita menilai orang lain. Nah, Yuning ini menggambarkan sikap sosial yang sehat, berpikir sebelum berbicara, memahami sebelum menilai, dan berani berbeda untuk kebenaran. Nah, orah KB singkaton api kui benar, lah ora KB singkaton elek kui salah. Nah, artinya tidak semua yang kita terlihat baik itu benar dan tidak semua yang terlihat buruk itu salah. Nah, itulah tadi mengenai analisis dari film Tilik 2018 yang saya kaitkan dengan teori-teori dasar-dasar psikologi sosial. Thank you for watching. Saya Suski Idris pamit undur diri. Bye bye.